Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo, ketemu lagi dengan Mr. Benny. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pada video pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar mengenai metode ilmiah. Ada sebuah kasus yang Pak Beri ini berikan. Kemarin kalian melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap ukuran atau panjang kaki anggota keluarga kalian. Nah, bagaimana? Sudah menemukan data? Sudah menghasilkan data? Sudah berusaha membuat inferensi? Kemudian coba komunikasikan hasil-hasil penelitian kalian tersebut di channel Mr. Benny ya, di Telegram. Pak Benny tunggu. Referensi kita ada di salah satunya ada di buku IPA halaman 8 tentang pengukuran. Bisa kalian baca? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Kita akan belajar bagaimana pentingnya satuan baku. Kita juga akan belajar bagaimana melakukan percobaan dengan alat-alat ukur yang sesuai dengan objek yang akan kita ukur. Yang keempat, kita akan belajar pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Baik, kita mulai satu persatu. Ya, sebelum kita mengenal pengukuran, Mbak Beni jelaskan dulu kisah-kisah orang masa lalu ya. Sebelum alat ukur atau satuan ukur itu ditemukan. Jadi orang zaman dulu itu menggunakan tangannya atau bagian-bagian tubuhnya untuk mengukur sesuatu. Ya, salah satunya adalah menggunakan jengkal. Bahasa Jawanya apa ini? Kilan ya, jengkal. Jadi contoh, ini ada sebuah papan tulis begitu. Pada salah satu orang, ia mengukur menggunakan jengkalnya. Ia mendapatkan 4 jengkal tangan untuk panjang dari papan tulis ini. Di orang kedua, ternyata dia mendapatkan 2 jengkal tangan. Nah, ternyata pengukuran menggunakan anggota badan itu terjadi perbedaan. Satu orang mengatakan ukurannya berapa? 4 jengkal. Yang orang kedua mengatakan ukurannya 2 jengkal. Mana yang benar berarti? Ya, semuanya benar, tergantung dari siapa yang mengukur tadi. Nah, maka pengukuran menggunakan jengkal ini tidak menjadi baku karena masing-masing orang itu berbeda. Ini contoh kedua. Ada sebuah bis ya, diukur oleh seorang anak perempuan menggunakan depa ya. Ternyata anak perempuan ini mengukur bis tersebut menghasilkan 3 depa.
Sedangkan kalau diukur oleh anak laki-laki, ia mendapatkan 2 depa. Dua-duanya betul menurut mereka ya. Tapi kalau ini diterapkan untuk semua orang, itu pasti akan terjadi perbedaan karena bisa jadi ukuran tubuhnya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, ya. Kemudian usia juga akan berpengaruh. Maka pengukuran menggunakan satuan anggota tubuh atau di sini depa itu juga tidak akan cocok diterapkan di skala tempat. Nah, maka perlu dikembangkan sebuah alat ukur yang bisa diterima semua pihak, ya, semua manusia maksudnya. Maka ditemukanlah penggaris. Kalau orang menggunakan penggaris atau meteran, maka ukuran atau panjang dari papan tulis ini akan sama ya di seluruh dunia. Kalau di sini 7 cm misalkan, ya semua di seluruh dunia akan menunjukkan angka yang sama, 7 cm. Kenapa? Karena satuan ini sudah dibakukan. Nah, kalian bisa lihat di halaman 15 bahwa 1 meter baku itu sudah ditetapkan dengan mengukur jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Maka standarnya akan sama di seluruh dunia. Demikian juga tadi mengukur base menggunakan meteran. Kalau sudah ditentukan nilainya 5,05 meter, maka panjang base tersebut menggunakan meteran di negara manapun akan menunjukkan angka yang sama. Nah, ini pengertian dari pengukuran. Jadi setelah melakukan pengukuran tadi, apa sih pengukuran tersebut? Pengukuran adalah kegiatan mengambil data dengan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Maksudnya apa? Tadi kita mengukur panjang base, maka ukuran base dari ujung satu ke ujung yang berikutnya itu kita tentukan dengan menggunakan penggaris yang standar dibandingkan dengan ukuran yang tertera pada penggaris tersebut, maka akan menemukan panjang yang ditanyakan. Nah, misalkan yang tengah ini mengukur berat atau massa dari bayi ya, di posyandu biasanya ini. Yang dilakukan oleh petugas kesehatannya bagaimana? Ia menggeser-geser beban yang ada di lengan timbangan itu sampai seimbang dengan berat
atau massa dari bayi tersebut. Waktu atau jam yang dikandung itu juga sama. Jam orang di seluruh dunia, ukuran jam, menit, detiknya akan sama. Baik, dari kegiatan pengukuran yang kita lakukan tadi, pengukuran yang pertama menggunakan bagian-bagian tubuh kita menghasilkan perbedaan nilai. Orang yang kecil nilainya lebih banyak, kalau orangnya relatif besar ukuran tubuhnya, pengukurannya lebih kecil. Jadi yang anak kecil tadi 3 depa, yang anak yang lebih besar 2 depa. Maka pengukuran tersebut akan menghasilkan satuan yang tidak baku. Kenapa? Kalau digunakan orang yang berlainan tempat, berlainan suku, berbeda besar kecilnya tubuh, maka hasilnya akan tidak sama. Sedangkan pada model pengukuran yang kedua tadi menggunakan timbangan atau penggaris atau jam tadi, itu hasilnya akan sama karena sudah distandarkan. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi seperti massa tadi ya, kemudian panjang, itu termasuk besaran. Contoh pengukuran dan alat-alat ukurnya. Kalau panjang, kalian sering menggunakan ini ya, mistar atau penggaris kecil ini untuk menggaris atau mengukur panjang sebuah benda. Ada juga kalian menggunakan penggaris segitiga. Untuk Pak Tukang, ini biasanya menggunakan meteran ya. Meterannya Pak Tukang ini. Dan untuk penjahit menggunakan meteran yang seperti ini. Pengukuran panjang juga bisa dilakukan dengan alat yang bernama jangka sorong. Jadi ini digunakan, jadi benda yang diukur itu dijepit di sini. Ini akan terbaca sekali di sini. Jadi benda-benda yang tidak terlalu besar dan panjang ya. Kalau yang ini biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam. Misalkan pipa, tabung. Kalau yang ini diameter luar. Jadi botol atau pipa itu kan ada yang diameter yang luar, yang bagian luar itu diukur menggunakan ini, dijepit pakai ini. Sedangkan kalau yang ukuran yang dalam pipanya itu ini dijepit ya, atau diukur pakai ini. Nanti ada simulasinya. Kemudian ada mikrometer. Mikrometer juga sama, ini mengukur panjang, tapi untuk benda-benda yang relatif lebih tipis lagi ya. Jadi bendanya nanti dijepit seperti di sini. Misalkan ketebalan kertas berapa? Ya, menggunakan alat ini. Kalau pakai penggaris ya bingung karena terlalu kecil gitu ya. Kemudian ada massa. Massa kita menggunakan alat-alat seperti ini.
timbangan, biasa kita mendengar nama timbangan ya, atau bisa juga disebut neraca. Ini contoh timbangan dagang, ini timbangan lengan, ya satu lengan ini ya. Kenapa ini lengannya ada satu? Kemudian ada timbangan bekas. Kenapa disebut bekas? Di sini ada pernya ya, ada bekas yang bisa merenggang dan merapat. Nanti akan menunjukkan skalanya di sini. Kemudian ada timbangan atau neraca 4 lengan. Ini biasa digunakan untuk dunia pendidikan di sekolah-sekolah ya. Ini kalau sudah bisa bertatap muka di kelas, kita bisa mencoba ini ya. Di laboratorium IPA banyak. Kenapa disebut 4 lengan? Karena ini dia punya 1, 2, 3, 4 lengannya. Kemudian ini ada timbangan dapur, biasa digunakan oleh emak-emak yang memasak, membuat kue, roti, ditimbang pakai timbangan dapur. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan digital ini sudah timbangan model terbaru, jadi berat benda yang diukur langsung atau massa benda ya, massa, jadi sekali lagi massa yang diukur akan tertera di layar ini ya, tanpa harus membaca manual. Yang berikutnya adalah waktu. Waktu biasa diukur, alat ukur waktu biasanya menggunakan jam, ini jam manual ya, ini jam digital. Kemudian ada stopwatch yang analog atau manual, ini stopwatch digital. Biasanya ini stopwatch digunakan untuk perlombaan lari yang cepat-cepat itu ya.